Kembali lagi bersama saya Imam di Future Project. Nah, ini adalah buku-buku yang saya gunakan untuk belajar bahasa Jepang N1. Jadi bukan bermaksud untuk promosi ya. Jadi ini ada 5 buku utama dan masing-masing buku ini ya ada materinya berbeda-beda. Ada bumpo, terus cokai, dokai, goi, dan yang terakhir adalah kanji yang mungkin yang paling susah di antara semua buku ya. Jadi kelima buku ini penerbitnya sama, Axe Publishing. Jadi kalau teman-teman belajar pakai buku ini setiap hari ada targetnya. Jadi kalau di sini sudah tertulis Ichinichi ni peji Hasukangde Kangse. Jadi kalau teman-teman belajar ini satu hari itu 2 lembar, itu dalam waktu 8 minggu ini sudah selesai. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar satu buku ini sehari cuma satu buku, itu saya rasa sangat kurang ya. Jadi paling enggak Anda bisa membagi waktu satu hari bisa belajar kelima buku ini. Jadi misalkan Anda program pagi 4 lembar, siang 2 lembar, malam minimal 4 lembar. Jadi dalam waktu 2 bulan semua buku ini sudah selesai dipelajari. Itu. Ya, tapi walaupun mungkin kekurangannya satu ya, ini nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Karena ini buku asli dibeli di Jepang. Ini terjemahannya cuma ada bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa Cina. Itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kurang fasih bahasa Inggris mungkin jadi kendala tersendiri. Tapi dari awal saya belajar N5 sampai N1 saya menggunakan buku ini. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini ya. Tuh. Nah, untuk buku pendukungnya saya menggunakan buku ini. Buku ini dari Academy ya, tapi ini dikhususkan hanya untuk kanji. Ini juga sama, dia nggak ada terjemahnya sama sekali, bahkan bahasa Inggris pun juga nggak ada terjemahan. Cuma kalau untuk belajar kanji ini buku yang paling simple menurut saya ya. Jadi semua sudah ada di sini. Di sini ada kanjinya, ada latihan penulisannya, dan di bawahnya ada contoh kalimatnya. Kalau misalkan kurang tahu terjemahan bahasa Indonesianya bisa cari di Google, kan ada Google Translate itu. Saya biasanya cari di situ kalau belum tahu arti kanji itu apa. Karena ini N1 jadi ini nggak ada nggak ada ilustrasinya. Kalau yang di N5 dan N4 itu ada ilustrasinya sehingga menarik untuk dipelajari. Jadi saat dulu saya mengajar di sebuah LPK di Solo, saya juga menggunakan buku ini tapi yang versi N5. Terus apabila teman-teman nanti menyelesaikan semua buku ini ada buku latihan pengerjaan soal. Jadi latihan pengerjaan soal ini sudah ada tulisannya kan di sini, Hongonori Yakushike, GLPT, Koshiki Mondaishu. Jadi format yang ada di dalam buku ini sama persis dengan yang diujikan saat GLPT di hari H. Misalkan contohnya ini yang N2 ya. Jadi N2 ini nanti di sini sudah ada lembar jawabnya. Lembar jawabnya nanti di GLPT juga sama seperti ini. Tinggal ditulis nomor peserta dan nama Anda. Tapi biasanya sudah ada tulisannya, tinggal Anda ditulis di lembar soalnya. Karena soalnya sama format soalnya sama persis ya, ini bisa Anda simulasikan untuk belajar saat sebelum hari H. Jadi kalau teman-teman mampu mengerjakan ini lebih dari 60%, ya kemungkinan besar teman-teman bisa lulus. Tuh. Nah, yang terakhir untuk pendukung juga saya juga menggunakan buku ini. Jadi Nihongo Goyaku Mong. Jadi ini bahasa Jepang dengan 500 soal.
dan N1 Tanggo 3000 ini. Jadi Tanggo itu adalah kotoba. Jadi kotoba ini kosakata dalam buku ini sangat banyak ya, ada 3000. Saya aja kalau separuhnya juga nggak mungkin hafal, nggak mungkin bisa, karena setiap hari saya juga nggak menggunakan Tanggo ini. Tapi buku ini saya rekomendasikan untuk pemula. Yang N5, N4 itu juga ada tuh. Terus buku ini juga sangat bagus ya, jadi bisa digunakan digunakan untuk belajar di saat luang atau saat bepergian. Misalkan di kereta Anda cuma bengong, kan bisa buka-buka ini. Jadi buku ini, satu buku ini ada 3 materi soal. Yang pertama adalah Moji, Goi, dan Bumpo. Jadi kalau kita buka bukunya di lembar sini, ini adalah contoh soalnya. Jadi tinggal Anda jawab, ini soal di sini sudah ada pilihannya. Nah, kalau teman-teman belum paham dengan soal tersebut, di belakangnya ada pembahasannya. Jadi di belakang soalnya langsung. Ya walaupun di sini nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya, cuma ada terjemahan bahasa Inggris, tapi buku ini sangat simpel dan sangat praktis menurut saya. Jadi buku ini biasa saya gunakan saat belajar, di sela-sela istirahat saat bekerja, dan waktu saya naik kereta gitu. Dan dari kesemua buku ini ya, ini saya beli di Amazon. Jadi dari versi yang N1 sampai N5 ada. Jadi nggak cuma N1 saja. Cuma karena saya sekarang fokus untuk yang N1, saya cuma beli yang N1 dan N2 gitu. Karena jeda saya tidak belajar bahasa Jepang itu sekitar 5 tahun. Jadi tahun 2014 akhir itu saya ambil N2, dan kemarin saya ambil N1 itu. Jadi kalau saya beli biasanya di Amazon. Jadi kalau beli langsung itu kadang stoknya habis atau kadang nggak lengkap kayak gitu. Dan dulu saat saya jadi pengajar di LPK Hiro Karanganyar ya, di Solo, itu saya juga sering ditanyai siswa saya, jadi kenapa sih sensei pintar bahasa Jepang, nah, gitu. Dan kalau bisa saya tunjukkan sekarang ya, ini adalah rahasianya. Jadi saya harus kerja keras dan saya harus bersabar setiap hari belajar merampungkan semua buku ini itu. Jadi bukan bermaksud sombong ya, jadi tidak ada ilmu yang cuma-cuma lah, harus ada kerja keras dan pengorbanan di belakangnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang walaupun pemula, tetap semangat belajar bahasa Jepangnya, karena nggak ada hasil yang dilalui tanpa ada langkah pertama itu. Dan untuk teman-teman yang ingin ikut tes supaya lebih giat belajar dan semoga lulus, dan bagi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang, dipersiapkan dulu mental dan bahasa Jepangnya, semoga bisa sampai ke Jepang dengan selamat. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Mumet.